Bismillahirrahmanirrahim. Masih di dalam pasal yang menerangkan tentang zakat, ya. Zakat, kitabuz zakah. Jadi zakat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakatul mal, zakat harta. Kemudian yang kedua zakat badan, ya. Seperti yang ulun sampaikan kemarin, zakat mal itu apa saja, seperti an-na'am, ya. Kemudian an-nakdan. An-na'am itu apa? An-na'am itu seperti binatang ternak, ya. Kemudian an-nakdan itu apa? An-nakdan itu adalah daripada emas dan perak. Al-mu'assarat apa itu? Yaitu seperti misalkan pehumaan, ya, tanaman-tanaman kita nang kebun sawit, kebun apalah misalkan. Kemudian seperti amwalut tijarah, orang yang berdagang, yaitu apa? Memutar daripada sebagian harta kita untuk mendapatkan keuntungan, itu namanya tijarah, ya. Nah, di sini ini namanya zakat mal, zakat harta. Kemudian dan adapun zakat yang kedua ialah zakatul fitir, zakat fitrah, ya, zakat fitrah. Tapi sebelum kita melanjutkan daripada ke zakat fitrah atau zakat badan, di sini hendaknya kita memperhatikan, ya, kepada siapa kita memberikan zakat, ya, membagikan zakat tersebut. Di sini dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, disebutkan bahwasanya tadfa'uz zakah ila al-mawjudina minal asnafis samaniyah, hendaknya kita memberikan zakat kepada orang-orang yang 8 golongan al-mazkur yang disebutkan fi qaulihi ta'ala innamas shadaqatu, ya, lil fuqara'i wal masakini, ya, wal masakin wal amilina 'alaiha, ya, wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi 8 golongan, ya. 8 golongan, diantaranya orang yang wajib menerima zakat, ya. Hendaknya kita mentasarufkan zakat itu kepada sekiranya apa? Zakat kita tadi artinya tidak sia-sia, kita mengasihkannya kepada al-mustahiqin, orang yang berhak menerima zakat, ya. Di antaranya apa? Di sini disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Nah, fuqara itu seperti apa dan orang miskin itu seperti apa, ya, yang dikategorikan orang fakir dan orang miskin itu seperti apa. Di sini dikatakan bahwasanya adapun, ya, yang dinamakan fakir, ya, bahwasanya mereka, ya, yang membutuhkan kebutuhan hidupnya misalkan 100.000 sehari untuk dia, anaknya, istrinya dan keluarganya, dia butuh kehidupan 100.000 sehari, ya. Tapi, ya, la yahsulu min malihi, ya, au kasbihi allaik illa ala arba'atin fa'adhal. Tapi orang tersebut cuma mendapatkan 40.000 seharinya. Ya, normalnya orang hidup kan misalkan dalam seperanakan itu misalkan laki, bini, anak 2, normalnya anggap 100.000 sehari, ya kan. Misalkan baras, misalkan 2 liter sehari, ya kan. Kemudian iwa, anggap normalnya artinya
listrik apa ini, misalkan kita jumlahkan kehidupan yang artinya kehidupan yang normal lah, anggap 100.000 ya, tapi karena dia tidak mampu, karena dia mendapatkan cuma hanya 40.000, maka dia akhirnya memakai baras yang murah, ya kan, listriknya yang subsidi. Nah itu dikategorikan miskin ya, karena tidak bisa hidup dengan seperti umumnya orang yang biasanya umumnya manusia kehidupannya dicukupi gitu loh maksudnya. Nah itu miskin. Kemudian yang dikatakan apalagi, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Dan orang miskin itu seperti apa ya? Fuqara dan miskin itu beda ya. Adapun ya, orang miskin itu ialah orang yang membutuhkan seharinya 100.000, tapi dia mendapatkan hanyalah 60.000, jadi di atas pada separuh. Jadi orang fakir berarti lebih sakit ya lah daripada orang miskin ya. Nah, beda. Jadi orang miskin adalah orang yang membutuhkan daripada kehidupannya 100.000 sehari, tapi dia hanya mendapatkan 70.000 ya. Nah ini. Kemudian yang ketiga apa? Wal amilina 'alaiha ya. Siapa? Wal amilina 'alaiha. Wal amilina 'alaiha ialah orang yang biasanya amil zakat ya. Seperti biasanya kalau di musola itu ada amil zakat fitrah, ada amil zakat harta, itu orang. Karena apa? Karena ya disebutkan karena 8 golongan ini kita harus membagikan setidaknya dari 8 golongan ini kita 3 golongan yang harus kita bagikan. Misalkan zakat kita 100 juta, kita harus bagi fuqara misalnya 30 juta, masakin 30 juta ya kan. Kemudian siapa? Misalkan apa, al-gharimin, orang yang bisa utang, itu harus. Tapi di sini ulama ya, ulama seperti diantaranya dikatakan bahwasanya pendapat daripada salah satu ulama ya, yang mana pendapat ini banyak dipakai oleh ulama-ulama mutaakhir, yaitu dengan 1 golongan cukup. Dengan 1 golongan, misalkan kita nggak punya zakat 50 juta, kita kasihkan dengan 1 golongan fuqara saja, gitu loh, cukup. Tapi sebenarnya hendaknya kita 3 golongan ya, 3 golongan untuk memberikan kepada 3 golongan, setidaknya 3 golongan. Jadi kada boleh, artinya kita ya tidak boleh kita membagikan cuma fuqara aja. Tapi seandainya tidak ada golongan yang lain. Tapi kalau seandainya fuqara ada, wal masakin ada, wal gharimin ada, hendaknya kita berikan kepada 3 golongan. Itu yang lebih muktamadnya. Nah, di sini dikatakan wafta Ibnu Ujair ya. Di sini telah berfatwa namanya Sayyidina Imam Ibnu Ujair ya. Ala sahihi ya, wa dhahaba ilaihi aksarul mutaakhirin ya. Di sini Ibnu Ujair nama seorang ulamanya yang berpendapat dengan 1 golongan ya. Kemudian wal amilin, orang yang menerimakan, supaya apa? Kita kasihkan ke amil supaya yang menerima zakat ini al mustahik, orang-orang yang bujur-bujur berhak menerima zakat. Kadang-kadang kita ini ya bagi-bagi zakat, kita harus tahu, jangan-jangan kita membagi zakat kepada orang yang berzakat juga ya kan, bisa jadi artinya. Karena zakat ini perkara wajib, bagian daripada rukun Islam lah. Kalau sudah rukun ini, arkan ini apa? Arkan ini adalah bagian daripada sesuatu bangunan yang mana kalau tidak ada rukun tersebut, maka bangunan tersebut tidak akan pernah kokoh. Jadi keislamannya itu masih seperti itu. Arkanus sholah, rukun sholat ada 17 ya kan. Dihilangkan tumakninah 13. Kenapa orang sholat masih melakukan pekerjaan maksiat? Karena rukunnya kada bujur, la tatahaqqaq, tidak bisa, tidak kokoh sholatnya ya kan. Seperti juga Islamnya juga nggak kokoh kalau dia tidak mengeluarkan zakat ya.
kalau dia tidak mengeluarkan zakat ya. Ini sedekah ya, dikatakan sedekah. Inna sedekah lil fuqara wal masakin wal amilina ya, wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Wal muallafati qulubuhum ini siapa? Wal muallafati qulubuhum ialah orang yang hanyar masuk Islam. Orangnya hanyar masuk Islam. Jadi keimanannya lemah. Misalnya ada orang muallaf, keimanannya lemah, hendaknya apa, kita kasih zakat dia biar kuat ya, biar kuat nah, biar kuat keimanannya ya. Kemudian seandainya juga supaya apa, supaya dia merasa dengan Islam itu merasa nyaman gitu maksudnya ya, karena ya Islam ini rahmat lah, bukan keras ya. Islam itu bukan agama yang terbaik. Islam bukan agama yang terbaik, tapi menyempurnakan agama-agama yang terbaik itu Islam. Ya, dengan adanya Al-Quran atau Furqan itu disempurnakan oleh Al-Quran. Ya, Taurat, Injil, ya, semuanya disempurnakan oleh Al-Quran. Ya kan? Makanya ada satu hadis mengatakan Islam ini akan terpecah menjadi 72 golongan. Yahudi 71, Nasrani 73 ya. Wallahu alam, artinya di sini satu golongan itu bukan berarti kita misalkan orang kita misalkan Muhammadiyah satu golongan, tidak. Kita sama Muhammadiyah satu, sama Persis satu ya. Mungkin sama Wahabi juga satu, karena usulnya tetap Quran dan Kutubus Sittah. Yang dikatakan satu golongan beda sama kita tuh misalkan kayak Mirza Ghulam Ahmad ya, orang yang mengaku nabi, yang memaknakan bahwasanya khotimun nabiin itu, khotim itu cincin, jadi ada nabi setelah nabi. Mirza Ghulam Ahmad itu seperti dia. Misalnya seperti Lia Eden ya, yang mendapatkan wahyu, nah itu satu golongan. Seperti Syiah ya, Syiah Itna Syariah Ja'fariyah ya, Syiah yang musuhi para sahabat, menjadi sahabat ya, yang tidak menerima tentang kekhalifahan ya, itu diantaranya. Kemudian warriqab ya, wal gharimina fisabilillah, wal gharimina ya, wa firriqab ya, wa firriqab ini budak ya, budak ya, budak al muqatibuna kitaban. Jadi budak yang ingin memerdekakan dirinya ya, dia membayar kepada tuannya supaya dia bebas karena sudah nggak ada lagi budak. Oh ini ya, Bapak. Seperti apa? Wal gharimun, orang yang punya hutang. Orang punya hutang lah. Orang yang banyak bisu hutang ini harus kita beri zakat juga ya. Bukan berarti orang yang ulun pernah mendengar dari tentang masalah Rasulullah itu tidak menyolatkan orang yang punya hutang. Jadi ya, Rasulullah itu tidak menyembahyangkan kepada umatnya yang punya hutang ya. Di sini ulun pernah mendengar Al Habib Salim Syatili ya, beliau menyampaikan, mengajarkan tentang masalah daripada riwayat hadis ya, yang makna daripada Rasulullah tidak menyolatkan mereka yang punya hutang itu, seandainya dia punya hutang ya, dia punya hutang, kemudian di dalam hatinya dia tidak mau membayar hutang tersebut, seandainya pun dia punya duit, dia kalau membayar sholat tidak ada niat untuk membayar hutang. Nah ini orang-orang seperti ini. Tapi kalau seandainya kita nih punya hutang sama orang, akhirnya apa? Tapi kita orang yang punya hutang ini apa? Di malam hari gundah, di siang hari gelisah. Itu orang yang punya hutang. Kada pernah ada tenang lah dalam kehidupannya, itu orang punya hutang. Lah. Nah, di sini orang yang keluar ya, orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia memikirkan untuk membayar hutangnya ya. Kemudian dia meninggal. Bagaimana? Di sini bukan dikategorikan yang tidak disebut. Bahkan apa? Setiap langkah, pikiran, gerak yang dia gunakan untuk membayar hutang tersebut itu bagian daripada ibadah. Jadi orang yang punya hutang, dia berniat untuk membayar, dia berjuang, berpikir, bekerja untuk membayar, meninggal, dia dalam keadaan berjuang di jalan Allah untuk membayar hutangnya. Husnul khotimah ya kan.
Bukan berarti lain halnya orang yang bisi utang biar dapat duit kan bayar aja. Nah, itu lain ya lah, lain halnya. Itu diantaranya wal gharimin, orang yang punya utang ya. Makanya di sini misalkan kita punya zakat ya kan. Makanya di sini diumpamakan fuqara wal masakin. Fuqara ini misalnya orang fakir atau orang miskin. Dia pedagang. Misalkan dia pedagang apa? Pedagang baju ya, atau pedagang apa misalkan yang sekiranya dia itu yang umumnya nih, misalnya pedagang apa di pasar, anggap pedagang baju ya kan, karena dagangannya sedikit ya, sehingga tidak mungkin orang miskin ini bisa mendapatkan hasil daripada keuntungan 10 sehari, kada mungkin ya kan. Nah, kada mungkin, padahal bisa toko, tapi tokonya tadi keuntungannya kada bisa mendapatkan sampai 10, makanya 40. Nah, di sini apa? Orang miskin tadi hendaknya kita bantu dengan zakat, kita modali tokonya. Di sini dibaron seperti itu. Kita suruh atau kita serahkan kepada amil menukarkan barang buat tokonya yang mana sekiranya dia terbebas daripada fuqara wal masakin begitu. Akhirnya apa? Dia bisa mengeluarkan zakat tahun depannya. Ya kan? Seperti itu. Fuqara seperti masakin juga seperti itu. Misalkan dia punya usaha, sekiranya usahanya ini kurang modal, kasih modal berapa? 100 juta. Supaya apa? Supaya dia terlepas daripada 8 golongan tadi, seperti itu. Ya, itu diantaranya zakat lah. Itu diantar. Wal gharimin kita kasih. Ya, enggak apa-apa, satu orang kita kasih, dia punya tamu berapa? 50 juta, kasih 50 juta. Ya. Makanya ya lebih ahsan itu kalau kita mungkin kita bisa teledor di dalam hidup kita, misalnya kita, karena zakat ini wajib lah. Ingat, pahala wajib itu lebih besar daripada pahala sunnah. Misalkan pahala wajib itu seperti Jabal Uhud, pahala sunnah seperti intalo onta, menontawi intalo ya kalau menontawi intalo. Nah, makanya sini guddimal aham minal muhim, dahulukan sesuatu yang lebih penting daripada yang penting ya kan. Zakat wajib, ingat. Makanya kadang-kadang mungkin kita semasa hidup kita yang mana kita wajib zakat, kita ada nang karata lakukan. Karena apa kita niat yang tak memberi orang, kita niatkan nawaitu an ukhrija zakat al mali bisa bariakan. Mungkin kita supaya apa? Supaya yang kita bariakan tadi jadi zakat. Ya kan? Jadi bagian daripada zakat gitu loh. Jadi karena apa? Saat kita memberikan satu, kita dapat pahala wajib ya kan, pahala wajib lebih besar. Kemudian kita mungkin ada pernah meninggalkan zakat, terkodokan daripada zakat kita karena kita bayar ya kan. Seperti itu juga mungkin misalkan kita ke masjid hari Jumat subuh baru sembahyang dia lebih baik kita mengkodok daripada subuh kalau subuh kunut ya ada apa-apa ya lah. Itu diantaranya ya kan. Nah itu kemudian wal gharimin, orang yang punya hutang ya, orang yang punya hutang. Kemudian apalagi kemudian wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berjuang ya. Di sini dikategorikan ya wa ibnis sabil wa fi sabilillah, ini dikatakan adalah termasuk daripada para ulama. Mereka adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Di sini pendapat ulama seperti itu. Ya tuan guru bisa dikatakan. Kenapa? Mereka adalah orang yang mana dikatakan orang yang berhak untuk menerima zakat. Makanya orang rajak mengasihkan kepada tuan guru, dikasihkan satu zakat. Biar apa? Supaya dia khawatir nanti zakatnya dia kan gugur, bebas lah. Jadi nyaman. Biasanya seperti itulah. Takutnya kalau kita, makanya itu fungsinya zakat itulah. Makanya orang biasanya apa juga orang tuh bukannya bihilah lah. Apa orang kita biasanya buat di sini minta terimakan zakat itu kayak apa? Bahasa kita tuh biasanya. Kan ada kadang-kadang orang minta ya kepada tuan guru minta terimakan zakat ya kan. Dia termasuk mungkin amil juga lah, termasuk bagian daripada amil. Supaya apa? Supaya dia karena an-nama watatir, membersihkan hartanya untuk orang yang membayar zakat tersebut lah. Itu diantaranya. Kemudian seperti orang yang berjuang seperti apa? Karena jihad fisabilillah yang mana mungkin
baik jihadnya itu adalah jihad yang li'ila kalimatillah atau jihad yang disunnahkan, atau termasuk orang yang mengajarkan dan belajar ilmu agama, termasuk daripada orang yang jihad fisabilillah, ya. Itu diantaranya. Kemudian apalagi wabnis sabil, musafir, ya, musafir. Orang nih berikan, misalnya mungkin sekarang musafir jarang lah. Musafir kita hendak berangkat kemana? Bahari ke Mekah, kapal laut kan. Nah, misalkan ya dia hendak berusaha musafir. Nah, misalkan kenapa? Bininya ditinggalkannya karena mencukupi ongkos, maka wajib kita memberikan zakat kepada bininya, ya. Ya, wajib kita. Kenapa? Memberikan zakat yang mana sekiranya lakinya tadi tidak memikirkan, atau lakinya tadi dalam kita ketemu musafir inya kada bisi duit, maka kita hendaknya berikan zakat untuk mencukupinya, atau apa, kita belikan kendaraan untuk dia bisa berjalan. Itu termasuk seperti itu diantaranya. Itu yang musafir, ya. Musafir itu orang yang mungkin kalau ini kan perjalanannya cepat semua ya lah, 2 jam 3 jam pesawat ya lah, mun bahari berapa ke Mekah, berapa bulan, 3 bulan kah ya lah. Nah itu Pak, menuhi ini setumat benar. Itu diantaranya. Kemudian apa? Nah, sungguhnya wabnis sabil, ya, faridatam minallahi wallahu alimun hakim. Ini adalah sedekah wajib, ya. Adapun sedekah sunnah seperti yang sampaikan, sedekah sunnah itu seperti kita asal sedekah sunnah itu mesti seperti asalnya sunnah, mungkin kita membantu orang, ya, atau berhadiah lawan orang, itu sedekah sunnah, ya. Nah, sedekah sunnah ini pun mempunyai 4 hukum. Wah, misalnya kita bersedekah lawan orang, bantu orang, kadang bisa kalanya sedekah kita itu jadi wajib. Selain zakat lah, kalau zakat sudah wajib. Misalnya kita bantu orang, beri orang duit, itu kan sedekah sunnah namanya, sedekah sunnah. Nah, sedekah sunnah ini bisa menjadi wajib kapan? Saat lil mutor. Lil mutor ini orang kelaparan, kada makan, ya, datang kepada kita minta pangkuan makan, kasih makanan, tapi yang dipintainya tadi fadilan an hajati, dia cukup, dia sudah makan, anaknya sudah makan, keluarganya sudah makan, masih ada lagi makanan, wajib orang tadi untuk memberikan sedekah kepada orang yang kelaparan tadi. Itu diantaranya, ya, wajib. Nah, sedekah sunnah bisa menjadi wajib di saat orang membutuhkan, dia kelaparan, maka wajib dia. Kemudian yang kedua sunnah. Sunnah itu seperti asal hukumnya. Sunnah, ya, fadilah sedekah itu Nabi mengatakan dawu mardokum bisedekah, obati penyakit kalian dengan sedekah, ya kan? Obati penyakit kalian dengan sedekah. Termasuk sedekah itu termasuk mengobati penyakit, ya. Ya. Kemudian ada juga dikatakan dalam hadis sedekah itu daf'ul bala, mencegah kita dapatnya bala, ya. Mungkin karena kita memberikan, misalnya ada orang minta-minta di masjid, di pinggir jalan masjid kita bari, yang mana seharusnya kita tabrakan mobil, akhirnya mobil kita kada jadi tabrakan terujuk truk atau terujuk mobil nanggana, akhirnya terujuk motoran di jalan, itu termasuk, ya, termasuk dibantu. Sedekah juga itu termasuk sedekah, ya. Kemudian dan juga sedekah itu termasuk juga amalan supaya cepat sugih. Lihat orang nang bersedekah itu, orang bila keluarnya ngalih juga masuk ambil kayak itu. Tapi kalau sudah jor-jor, tapi di sini karom ada lagi, ya. Orang yang pemurah itu seperti apa? Baina tafsir wa taftir, di antara pemborosan yang luar biasa, hamburakan duit, itu lain karom juga. Lain lah, artinya seperti itulah. Ini sedekah. Jadi itu sunnah. Jadi fadilah asal. Jadi Al Habib Shalih bin Muhsin Al Hamid Tanggul, yang paling mujarab itu supaya kita cepat sugih, ya, apa? Bersedekah. Kalau bisa kita turun dari rumah nih pagi, ada orang minta, jangan pernah ditolak, beri, ya, beri. Itu termasuk amalan cepat sugih, ya. Itu diantaranya lah. Mungkin ya kita harus tahu bang, ya Allah siapa yang minta kadang-kadang, karena apa? Berat orang yang pemurah itu di zaman sekarang ini suatu nikmat yang Allah berikan, nikmat yang luar biasa, ya, nikmat, ya, nikmat. Orang itu pemurah itu kenikmatan yang Allah berikan. Kenapa? Karena apa? Karena dia mencari harta itu kan kok nyaman-nyamannya dibariakan, ya. Muhammad Ba'ud mengatakan apa? 70 iblis itu menggantungi di saat kita ingin memberikan sedekah kepada orang supaya jangan membariakan. 70 iblis menggantungi supaya kita jangan membariakan. Nah, itu diantaranya itu sedekah, ya. Orang yang sebenarnya apa yang kita berikan itu ampun kita, nah di hadapan mata itu lain ampun kita di hadapan, ya kan, itu lain, ya.
Yang kita berikan itu adalah harta kita yang sebenarnya. Nah itu. Jadi sedekah tadi bisa menjadi wajib ya, sedekah sunnah ya, seperti itu diantaranya kita bantu orang lah. Dan juga sedekah itu bisa menjadi makruh, bisa juga kita bersedekah makruh jadinya apa? Bitasaddaq ar-rodi, bitasaddaq birrodi. Jadi bersedekah dengan sesuatu yang buruk. Baju kalau terpakai lagi di rumah dibariakan, ya kan? Nang buruk artinya nang buruk dibariakan. Itu kada pahala. Ya, hendaknya bersedekah dengan nang baik. Jangan nang bakas dibariakan lawan orang. Iyalah, jangan juga. Artinya nang terbagus lah. Pakakas mungkin rongsokan dibariakan itu jadi pahala. Dan sedekah juga bisa menjadi haram. Kapan? Bisa kita bersedekah haram. Misalnya apa? Al-mu'inu ala maksiyah. Orang yang membantu orang untuk berbuat maksiat. Tapi dengan syarat bigor niatin, dengan petunjuk ya. Apa seperti apa? Misalkan kita benar-benar melihat orang tahu orang tadi, kalau kita barinya bisi rencana nak nukar minuman, nak nukar tuak misalnya. Jelas-jelas ya kan. Atau ada kesaksian yang ada menyampaikan itu dia punya rencana hendak nukar minuman. Nah, di sini apa? Haram sedekahnya. Al-mi'inu ala maksiyah, membantu orang berbuat maksiat, tapi dengan syarat bigor niatin, dengan petunjuk. Kalau kada jelas mata kada melihat bahwa kalau barikin untuk orang minuman, hati-hati. Ini minal kabair, ini fitnah namanya, dosa besar. Tidak ada petunjuk madahkan orang, itu kada boleh. Jangan. Karena kita tidak melihat, karena Nabi mengatakan dalam hadis, jangan kau pernah sekali-kali memandang rendah pelaku maksiat karena kau tidak tahu kapan dia bertobat. Karena apa? Kalau kita kadang memandang rendah, menghinakan orang maksiat tersebut, ya, di saat kita menghinakannya ternyata dia bertobat, dia menyesal bagian daripada taubat, dia nyesal itu taubat. Kenapa? Diterima taubatnya sama Allah, kita taubat 100 kali sehari kepada Allah. Akhirnya apa? Maka kita tidak akan dimatikan oleh Allah kecuali melakukan dosa yang sama, kita atau anak kita. Dan ini mujarab biasanya. Hati-hati. Makanya kita doakan. Kita ini tidak ada orang yang merasa dirinya mulia bukan orang mulia, orang yang merasa dirinya alim bukan orang alim, orang yang merasa dirinya baik bukan orang baik, ya kan? Kita ini semua anak menjadi orang baik, ya kan? Seperti kita duduk di sini kita muzakarah, ya kan? Kita muzakarah, kita mengambil daripada warisan baginda Rasulullah SAW, ya kan? Itu seperti itu. Karena perlu kita ingatkan bahwasanya apa? Bahwasanya kita ini semuaan bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita lambat tadi ulun lalu orang komplek meninggal ya, dimakamkan tadi di Muhibbin. Itu diantaranya. Semuaan mati kita nih, semuaan mati ya. Kita berpindah alam dari alam batin, alam rahim ya, 9 bulan. Ingatkah ada yang di dalam parut ibu koitan, ada ingatnya. Kemudian keluar dari alam parut tadi kita diazani kan. Allahu Akbar ya kan? Saat kita berpindah alam ya kan, masuk ke alam dunia ya, setelah ke alam dunia nak pindah ke alam barzah diajani pulang. Itu diantaranya bahwasanya. Dan paling sesaatnya alam ya, riwayat ulama berbeda pendapat, alam batin itu termasuk alam ruh katanya. Alam ruh ini misalnya kan kita sebelum ditemukan di dunia ini, alam ruh kita sudah ketemu ya. Ada karena ingat dalam parut kayak apa kita lagi halus kuitan, ada gitu juga di dunia. Dunia sa'ah faja'alah ta'ah, dunia ini sesaat ya. Lain halnya mungkin orang nang kebanyakan apa misalkan, bisa juga dia hendak mati misalkan semalam kan naza orangnya lawas tuh tahan keluarganya Habib subuh ngotok kayak apa ini julun bacakan doa kasah 3 kali, datang pulang ke rumah Habib kayak apa ini berapa bingung gua ya macam kok ada apa julun aja, yakin jangan mulai fitnah kan. Kalau ikan menyampaikan gitu jadi fitnah, jadi omongan, akhirnya dipikir orang macam-macam ya kan. Kisah aja di wali aja julun paling cepat tengah hari berlambat malam asar meninggal. Doa kasah itu mujarab biasa ya, karena pernah sampai lewat sampai 24 jam biasa. Kalau mau disembuhkan sembuhkan, kalau hendak meninggal itu diantaranya. Ya, ada orang tukukannya bacakan itu udah meninggal juga ya, akhirnya semua mati adalah ya kan. Itu diantaranya. Jadi hati-hatilah, artinya bigor niatin kita asa. Kalau kita kadang melihat itu jangan, artinya kita bantu orang kita tidak tahu. Kayak apa hukumnya? Misalnya gini, sama halnya dengan kita hidup di lingkungan orang Nasrani, ya kan? Di kota yang mana kotanya mayoritas orang kafir. Kita hendak makan ayam, ayamnya disembelih siapa? Selagi di kota itu ada penduduknya muslim, hatta berapa kakak, berapa keluarga, kita hukumi sudah. Itulah Islam, ya kan?
Jadi tidak bisa kita mengatakan mutlak. Atau orang tadi berusaha daripada usahanya yang haram. Usaha haram misalkan, sudah jual minuman, tapi ada usahanya yang bagus, warungan. Yakini yang dia berikan duitnya itu dari hasil warungnya tadi. Kalau kita mutlakan daripada yang terbaik. Sama halnya kita tidak bisa memponis orang, menghukumi daripada perbuatannya jelek. Allah itu mugallibal qulub, mutar balikan hati manusia. Mugallibal hal, mutarkan keadaan daripada manusia. Ya, itu diantaranya. Kemudian ya ada sedekah sunnah menjadi wajib seperti orang kelaparan, kadang sedekah sunnah menjadi sunnah seperti kita biasa membantu orang. Kemudian sedekah bisa jadi sedekah itu hukumnya makruh ya. Makruh itu kadang berpahala. Kalau kita meninggalkan karena ada syariat, kita dapat pahala ya. Itu seperti kita barang-barang nangkar itu pakai diberikan, itu makruh ya. Kemudian haram bersedekah orang yang bantu maksiat. Man a'ana bi maksiatin walau bi isyaratin bahwa minhum. Orang yang membantu orang daripada bermaksiat walaupun dengan isyarat kejiban mata, di mana orang menjual jenit tetap tumpat. Itu diantaranya Pak. Itu diantaranya. Seperti apa? Saudara kita Rofi ya kan. Malam Jumat tadi hadir suruh jadi imam Gur Fahmi ternyata meninggal. La yastakdimun wa la yastakhirun ya Allah. Ya itu diantaranya. Mudahan kita panjang umur ya kan. Fi taatillah, fi taati Rasulillah, dan juga kita alhamdulillah dikumpulkan. Termasuk apa? Termasuk beruntung ya kan. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u ya Rasulullah. Jikalau kalian lewat daripada taman-taman surga maka hendaklah kalian singgah ya kan. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Ialah daripada majelis yang mana di sana diajarkan ilmu agama. Taman surga seandainya digambarkan sama Allah di tempat yang mana di sana diajarkan ilmu agama, tidak ada yang paling bagus tempat kecuali tempat yang mana diajarkan ilmu agama. Karena paling mulianya pemberian dari Allah adalah kenabian. Setelah kenabian orang yang mengambil warisannya. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tidak dimatikan oleh Allah kecuali termasuk golongan orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan mengambil daripada Rasulullah SAW. Dan juga tidak dimatikan kita mudah-mudahan kecuali bisa memandang wajahnya Rasulullah SAW. Dan juga mudah-mudahan saudara kita Ropi yang hadir minggu kemarin ya mendapat rahmat, disambut oleh Rasulullah SAW. Karena hadirnya dia selalu ya memperhatikan dengan hadir daripada majelis ilmu, mudah-mudahan disambut oleh Rasulullah karena dia selalu mengambil warisan baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita seperti itu juga kita tahlil malam inilah seadanya, amin ya rabbal alamin. Doakan ulun panjang umur ya, sehat ya Allah, amin. Wa kullu man awsana bil du'a Allahumma ja'al bidallahum minan nar wa bikakan lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar. Allahumma billahu marhamhum wa abihim wa anhum. Allahumma billahu marhamhum wa abihim wa anhum. Allahumma billahu marhamhum wa abihim wa anhum. Allahumma maghfiratuka awsa min junubina rahmatuka arja'ina min a'malina. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyil wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bihaqqi wa bihurmati bi jahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.